penerapan prosedur pemberian pertolongan pada saat terjadi kebakaran. Indonesia merupakan salah satu negara yang paling banyak terkena dampak bencana alam, non-alam, dan sosial. Bencana ini mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat karena berbagai faktor lingkungan dan manusia, sehingga menimbulkan luka-luka, kerusakan lingkungan, dan kerugian harta benda. Bencana kebakaran merupakan suatu hal yang sering terjadi pada gedung yang bertingkat. Munculnya api tidak mengenal waktu, tempat, dan terdapat di mana saja. Semakin bertambahnya gedung-gedung tinggi dapat menimbulkan ancaman seperti kebakaran. Kajian Sistem Tanggap Darurat Kebakaran berdasarkan Permen PU Nomor 26 Tahun 2008 tentang manajemen keselamatan kebakaran di bangunan dengan fokus pada pencegahan, deteksi, evakuasi, pemadam kebakaran. Menurut Syaifuddin, tanggap darurat merupakan keadaan darurat yang disebabkan oleh manusia dan alam, sehingga seluruh gedung harus mempersiapkan penanggulangan bila terjadi keadaan darurat dengan sistem tanggap darurat. Sistem tanggap darurat kebakaran adalah mengantisipasi dan meminimalisir kerugian, seperti mengkategorikan beberapa kelas kebakaran. Klasifikasi kebakaran. Kebakaran memiliki beberapa klasifikasi menurut Suherman Ramli 2010, yaitu yang pertama klasifikasi kelas A yang disebabkan oleh benda padat yang terdiri dari kayu, plastik, karet, dan kertas. Yang kedua, klasifikasi kelas B yang disebabkan oleh benda cair yang terdiri dari minyak tanah, solar, bensin, dan alkohol. Yang ketiga, klasifikasi kelas C yang disebabkan oleh kelistrikan. Dan yang terakhir, klasifikasi kelas D yang disebabkan oleh bahan logam yang terdiri dari magnesium, titanium, dan sodium. Selanjutnya ada 3 faktor penyebab kebakaran menurut Trianto 2017. Faktor manusia yang mengakibatkan kelalaian dan kurangnya pengetahuan mengenai prinsip dasar dari pencegahan kebakaran. Faktor teknis yang melalui tenaga listrik, yaitu karena yang pertama, hubungan arus pendek. Yang kedua, peralatan masak yang tidak aman. Dan yang terakhir, faktor alam yang berasal dari petir yang merupakan salah satu sumber penyebab kebakaran dan bencana alam, letusan gunung berapi, dan kebakaran hutan. Sistem proteksi kebakaran aktif atau smoke detector merupakan salah satu sarana proteksi kebakaran yang mendeteksi secara otomatis di tiap ruangan yang digunakan sebagai pemadam kebakaran. Sistem proteksi kebakaran aktif terdiri dari detektor yang mengakses secara otomatis dan terdeteksi secara terlebih dahulu jika terjadinya asap pada suatu ruangan, maka alat tersebut akan berbunyi. Terus ada alarm kebakaran sebagai alat pengingat jika terjadi bahaya kebakaran. Alarm kebakaran terdapat sarana proteksi aktif memiliki control box, fire detector, dan main control panel. Yang terakhir adalah kegunaan sprinkler adalah sebagai alat untuk mengeluarkan air pada saat terjadi kebakaran secara otomatis yang memiliki deflektor berbentuk bunga sehingga dapat memancarkan air ke semua arah secara merata pada ruangan tersebut. Selanjutnya, ada pintu darurat. Pintu darurat itu merupakan pintu yang dirancang untuk memberikan jalur evakuasi cepat dan aman menuju titik kumpul saat terjadi kebakaran. Jadi pintu ini terbuat dari bahan tahan api, mudah dibuka tanpa kunci, dan dilengkapi dengan tanda serta penerangan yang jelas. Fungsinya adalah untuk memastikan penghuni dapat keluar gedung dengan aman selama keadaan darurat. Selanjutnya ada tangga darurat. Tangga darurat dirancang untuk evakuasi cepat dan aman saat terjadi kebakaran atau bencana. Biasanya terletak di luar gedung atau di area yang terpisah dari jalur utama. Tangga darurat harus mudah diakses, bebas hambatan, dan dilengkapi dengan pencahayaan serta tanda yang jelas agar penghuni bisa keluar dengan cepat dan aman.
Dan terakhir yaitu ada titik kumpul. Titik kumpul adalah lokasi yang telah ditentukan di luar gedung atau area aman, yaitu tempat orang berkumpul setelah evakuasi saat terjadi kebakaran atau keadaan darurat. Titik ini dirancang untuk memastikan semua orang dapat dihitung dan diperiksa, serta untuk mencegah kebingungan atau cedera lebih lanjut selama proses evakuasi. Fungsi kegunaan APAR adalah untuk mencegah dan memadamkan kebakaran yang masih kecil. Pemasangan yang menempatkan APAR, setiap APAR dipasang pada posisi yang mudah dilihat dan dijangkau, dan tidak boleh dihalangi benda apapun. Pemasangan APAR harus selesai dengan jenis benda, tempat, dan dilindungi. Hydrant adalah sistem pemadam kebakaran yang berfungsi untuk menyediakan air bertentangan untuk memadamkan api, memfasilitasi pemadam api tanpa khawatir kekurangan air, memberikan peringatan diri ketika terjadi kebakaran, memungkinkan penghuni gedung melakukan evakuasi dan membentuk jalur keluar. Jalur evakuasi adalah jalur menyelamatkan dan menghubungkan semua area ke tempat yang aman, yaitu titik kumpul ketika terjadinya bencana atau keadaan darurat. Selanjutnya, ada prosedur evakuasi keadaan darurat saat terjadi kebakaran. Jadi kebakaran merupakan situasi darurat yang memerlukan respons cepat dan tepat untuk memastikan keselamatan semua orang yang terlibat. Berikut merupakan langkah-langkah yang perlu diambil ketika terjadi kebakaran. Yang pertama yaitu tetap tenang dan identifikasi sumber api dari mana. Yang kedua, gunakan alat pemadam api ringan atau APAR. Yang ketiga, hubungi petugas pemadam kebakaran. Yang keempat, matikan panel sumber listrik. Yang kelima, evakuasi orang-orang dan barang berharga. Yang keenam, berlindung dari asap. Dan yang terakhir, ikuti jalur evakuasi yang aman.